Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala nikahul hur ya lil amah wa aksuhu. Ya. La yajuzu lil hurri an yatazawwaja raqiqatan ay mamlukatan, dan tidak diperbolehkan bagi orang yang merdeka an yatazawwaja raqiqatan, menikahi perempuan yang budak perempuan, tidak boleh ya. Ay mamlukatan, maksudnya mamluk itu dimiliki, wa dzalika li alla yasira auladahu, apa tujuannya? Agar tidak menjadikan auladuhu minha ariqa. Itu tujuannya, supaya tidak menjadi anak yang dihasilkan dari orang yang merdeka menikahi perempuan yang amah, nanti akan menjadi ariqa, menjadi raqib. Artinya apa? Dia menjadi budak, milik daripada sayyidnya. Contohnya, ya, contohnya bagaimana? Fulan, Ustaz Abdul Latif punya amah, punya budak, begitu. Ya, kemudian ada orang mau menikah dengan syaratnya nanti dia mau menikahi budaknya. Gitu. Kalau dinikahkan dengan syaratnya yang 4 nanti belum kita bahas. Tapi larangannya kenapa nggak boleh? Kalau nanti punya anak, gitu ya. Orang tadi punya anak, anaknya milik daripada yang punya jadi Ustaz Abdul Latif. Budak tadi kan miliknya Ustaz Abdul Latif. Kalau budaknya tadi perempuan dinikahkan pada orang lain, walaupun dia merdeka, anaknya ariqa. Dia jadi budak juga anaknya. Ya. Illa bi arba'ati syurut fayajuzu lahu nikahuha, kecuali dengan 4 syarat. Kalau ada 4 syarat ini maka diperbolehkan baginya untuk menikahi. Boleh. Kalau ada 4 syarat ini tadi. Pertama, qaunuha muslimah. Ya. Qaunuha muslimah. Amahnya tadi muslimah. 1. Yang kedua, khauful anat. Anat artinya ay azina, illam yatazawwad. Ada orang dia mengkhawatirkan dirinya untuk berzina, khawatir. Tapi mencari orang yang merdeka nggak ada, dia diperbolehkan menikahi dengan amah. Jadi ya. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, wal azzu an sadaqil hurrah. Kalau dia tidak mampu memberi maharnya orang yang merdeka, gitu. Maharnya orang merdeka dia nggak mampu, maka dia diperbolehkan untuk menikah dengan hurrah, dengan amah. Wa adamu ridaha bihi, ya, wa adamu ridaha bihi au faqdul hurrah, gitu ya. Gitu ya. Tidak ada ridho, artinya perempuan tadi tidak ridho, ya. Au faqdul hurrah, atau ketika tidak ada yang hurrah, gitu. Kalau ada yang ada hurrah ya berarti wajib dia menikahi orang yang hurrah, gitu. Karena ini jadi kondisi dalam kondisi-kondisi tertentu, begitu dia hanya diperbolehkan dengan syarat yang tadi. Yang keempat, yang terakhir, wa alla takuna tahtahu hurrah salihah lil istimta'. Orang yang mau menikah dengan amah tadi, dengan budak tadi, syaratnya dia tidak memiliki perempuan yang layak, gitu. Artinya dia punya istri hurrah, dia tidak boleh menikah lagi dengan amah. Ya, orang yang sudah punya istri hurrah, nah dia nggak boleh menikah dengan amah. Menikah ya, bukan memiliki. Kalau memiliki boleh, ya, memiliki amah boleh. Tapi ini
menikah. Jadi kalau menikah artinya apa? Dia menikah dengan budaknya orang lain, nggak boleh. Alasannya apa tadi? Agar tidak menjadi anaknya, menjadi budak juga. Ya. Wa mata ishtara, ini enggak seperti yang Ana sampaikan beberapa kali. Kalau yang seperti amah dan budak enggak usah terlalu dibahas terlalu ini. Yang penting kita matanya paham aja begitu ya. Karena enggak ada, larangnya enggak ada udah ya. Wa mata ishtara huwa zaujatahu in fasakha nikahuha. Gitu. Ya. Dan kapanpun dia membeli istrinya, gitu ya. Zaujatahu in fasakh, maka terputus nikahnya. Gitu ya. Gimana maksudnya? Kan budak tadi milik orang, dinikahi oleh orang yang merdeka, hur, menikah. Sudah jadi suami istri. Waktu dia dibeli, maka putuslah apanya? Pernikahannya putus. Jadi apa? Jadi apa? Jadi budak tuh ya. Ya, jadi budak. Jadi budak ya. Begitu. Ya. Ammal abdu idza arada an yatazawwaja hurratan fala yajuzu li'annahu ghairu kufu. Adapun abd maka tidak diperbolehkan apabila dia menginginkan untuk menikah dengan orang yang merdeka, fala yajuz, hukumnya tidak boleh, la yajuz. Li'annahu ghairu kufu, karena dia tidak kufu. Ini alasannya. Ya, tidak kufu. Laki-laki laki-lakinya abad menikah dengan hurrah. Itu enggak kufu. Ghairu kufu illaha. Ya. Illa kecuali in asqatat kafa'ataha wa radiya bihi, kecuali jika perempuan tadi menggugurkan kafaahnya. Kafaah itu bisa digugurkan kalau perempuannya mau menggugurkan. Misalnya dia mengatakan, saya dipinang, siapa yang meminang dia? Yang meminang adalah abad, gitu. Perempuan merdeka dipinang mau dinikahi oleh abad. Dia tanya, ente mau nggak? Ya, abad lebih setia, misalnya begitu. Kalau yang merdeka ini kemana-mana, misalnya begitu. Ya. Dia mau terima, tapi dia abad. Mau dia, boleh. Ya, boleh berarti ya. Asqatat kafa'ataha wa radiya bihi waliyuha. Syaratnya dua tadi ya. Dan ridho walinya. Walinya ridho dan perempuannya ridho. Anaknya ridho dan dua berarti ya syaratnya itu ya, antara wali dan anaknya. Radiya bihi waliyuha la aqrab fayajuzu hina idzin wallahu alam. Nah, begitu ya. Kemudian as-sadaq. Apa sadaq itu? Sadaq itu mahar ya. As-sadaqu wan nihlatu wat taulu wal atiyatu kulluha bima'nan wahid. Dalam bahasa Arab sama itu artinya ya. Mahar, sadaq, nihlah, at-taul, al-atiyah kulluha bima'nan wahid. Fa ma'naha lughatan ma wajaba binikah. Ya, apa yang diwajibkan, artinya mahar itu apa yang diwajibkan diberikan di waktu nikah. Mahar namanya. Ya, maharnya. Wa syar'an, adapun secara syariat adalah ma wajaba 'ala ar-rajuli lil mar'ati ghaliban. Ghaliban. Ya, bisa babi nikahin aw wat'i syubhatin aw nahwi dzalik. Apapun yang diwajibkan ya untuk laki-laki diberikan kepada perempuan lil mar'ah gitu. Laki-laki alal rajul berarti yang wajibnya laki-laki gitu ya Pak. Kalau bahasa Arab gitu ya. Kalau ala berarti yang berkewajiban. Ini kadang-kadang suka bingung orang ya. Alal rajul berarti yang berkewajiban laki-laki. Lil mar'ah si penerima adalah perempuan, mar'ah. Ya. Alal rajul lil mar'ah ghaliban
Ya, ghaliban artinya biasanya begitu ya. Biasanya yang diberikan itu tadi, ya. Dengan apa penyebabnya? Bisa babi nikahin, sebab nikah, awat syubhah. Bisa karena pernikahan atau watak syubhat. Watak syubhat itu juga diwajibkan dia membayar mahar. Ya. Ini tulisan kecil sekali, ya. Dulu 25 tahun, 30 tahun yang lalu baca masih besar, ya. Makanya kemarin ada ralat sedikit, ya. Wala yasihun nikahu bil kinayah, ya. Kemarin ya, terakhir. Di situ apa? Kinayah. Anda baca bil kitabah. Dan yang lain, iya, kitab jelas. Karena kitabah itu sebenarnya kinayah juga. Salahnya nggak terlalu inilah, ya. Masih dimaklumin lah gitu, ya. karena kitabah itu juga ya, tapi di sini teksnya matanya harus diperjelas, ya. Jangan sekarang ini orang Masya Allah, ya. Salah sedikit jadi masalah nanti, ya. Tapi yang jelas ada bil kinayah, ya. Kemarin terakhir yang kita baca itu, ya. Tidak diperbolehkan. Sebenarnya dalam keterangannya sudah, dalam keterangan sudah, ya. Apa itu dalam keterangan yang disebutkan zawwajtuka, berarti selain daripada kalimat zawwajtuka nggak sah. Kalau kinayah seperti apa? Saya halalkan kamu, kemarin itu, ya. Itu yang kita bahas kemarin, ya. Ya. Dhabitut shadaq. Sekarang dhabitnya shadaq. Apa definisi daripada shadaq? Mahar itu sendiri, ya. Kullu ma sahha qawluhu apa? Mabi'an, gitu ya. Mabi'an iwadan au muawwadan sahha qawlu sadaqan wa ma la fala. Setiap yang sah dijadikan jual beli, barang jual beli, maka dia sah untuk dijadikan mahar, gitu ya. Semua yang sah dijual belikan, maka dia sah dijadikan mahar. Apa yang syaratnya jual beli? Fitahirin, suci. Fitahirin, muntafi'in, bermanfaat. Tahirin, muntafi'in, bihi kudir taslimuhu, bisa diserahkan, gitu ya. Fitahirin, suci. Berarti kalau nggak suci nggak sah. Jual beli, ya. Kalau ada orang jual sejadah najis, boleh nggak? Hah? Sejadah najis dijual, boleh nggak? Tahir nggak itu? Hah? Boleh, karena bisa disucikan. Yang itu tahir di sini suci, artinya kalau lawannya najis, berarti, ya. Najis itu yang tidak bisa disucikan. Apa? Anjing. Nah, orang jual beli anjing ya nggak boleh, pada najis. Babi, ya nggak bisa, ya. Walaupun dipakainya untuk apapun, begitu. Nah, kalau anjing dengan syaratnya nanti, iya. Atau ikhtisos seperti pupuk kandang. Nah, itu dengan cara namanya raf'ul yad, atau disebutnya dengan jual beli jasanya aja, begitu, ya. Kotoran sapi dimasukin karung, begitu, terus dikasih merek, ya, mereknya Pak siapa, kan nggak enak juga di situ, ya. Tapi tahir, ya, artinya tahir. Fitahirin, muntafi'in, bermanfaat. Kalau nggak manfaat nggak boleh, ya. Tahirin muntafi'in bihi qudir taslimuhu, bisa diserahkan. Kalau yang bisa diserahkan, ini mabik dulu, nanti baru, karena sama dengan mahar ini, ya. Ini ke baik dulu, ke kitabul baik. Tahir muntafi' bihi qudir taslimuhu, bisa diserahkan. Bisa diserahkan seperti apa? Misalnya begini, saya mau beli ikan, gitu, ikan.
Hah? Ikannya di mana? Ini Kalimalang, semua punya engkong saya. Ya. Pertama nanam di situ nanam engkong. Ya. Jadi itu mau beli boleh. Saya ngambilnya, foto ambil sendiri. Ya. Biasanya mereka kumpul itu waktu sahur, ini masuk sini nanti. Enggak boleh. Ya, enggak bisa kan? Ya, karena dia apa? Enggak bisa. Atau burung. Ya, burung yang ada di pengasinan di semua dulu waktu hijrah, ya, itu bawa sendiri ini burung. Jadi anak turunan burung yang ada di pengasinan ini semua punya kita. Itu. Maksudnya keluarga kita semua ini, ya. Kemudian mau beli itu, beli. Mana yang mana itu suaranya bagus. Itu suaranya bagus burung. Masya Allah. Di mana? Itu di atas pohon. Nanti ambil sendiri. Bisa enggak? Itu nggak bisa. Gudir taslimu bisa diserahkan. Ya nggak bisa diserahkan ya nggak boleh. Ya berarti tadi burung tadi tidak bisa dijadikan mahar. Bimahar alaf minat tuyur allati fil asjar. Misalnya begitu ya. Dengan maharnya burung 1000 burung yang ada di pohon-pohon itu. Ya mertuanya naik nanti ke situ cari. Ngumpulin mahar ya. Enggak boleh. Berarti ya tahirin muntafi'in bihi kudir taslimuhu milkin. Milik. Sudah dimiliki, milkut tam maksudnya. Ya. Sudah menjadi milik tam. Semua yang boleh dijual belikan harus milik tam. Kalau belum milkut tam enggak boleh. Begitu. Seperti apa? Yang enggak milkut tam itu? Misalnya baru dijanjiin sama orang, begitu ya? Dijanjiin orang. Nanti insya Allah sebentar lagi saya mau beli mobil, motor ini kamu ambil gitu. Buat kamu, saya beli mobil, ini motornya buat kamu, ya, begitu. Ini sudah berarti sudah nyaris milik kita ini, ya. Sudah kok nggak ada kasih kemana-mana, ada kasihnya ke ente, tapi ente tunggu beli, begitu, ya. Kemudian nggak ada kabar dijual motornya, ya dijual sama yang dijanjiin tadi. Oh udah janji, belum milkutam. Sampai dia ada serah terima ini, begitu milkutam namanya. Ya bapak yang belum mati dianggap waris, ini kan sering kejadian begitu ya. Bapaknya belum mati, anaknya sudah hitung-hitungan waris. Berapa saya dapat ini? Kenapa bapak sudah setengah mati? Ada itu begitu, ya ada. Ya, datang ke rumah begitu, datang minta dihitungkan bagiannya, padahal bapaknya belum mati. Ya, saya bilang insya Allah ente mati duluan. Ya, mudah-mudahan ente yang mati duluan. Alhamdulillah, kan banyak yang sakit, ya sembuh, yang nggak sakit mati, itu kurang ajar. Ya, terus kemudian tahirin muntafi'in bi kudir taslimu milkun lidil aqdi nudir, itu ya nudir. Semua barang yang mau dijual belikan harus bisa dilihat. Dilihat mana barangnya. Oh ini gitu. Jadi jangan bodoh kita jual beli jin. Gitu. Ya, jual beli jin masukin ke botol. Gitu. Ya. Dulu ada orang apa namanya? Pemburu hantu, ya. Pemburu hantu pakai imamah itu. Tangkap di mana? Orang dibahlul-bahlul, lihat di TV lama-lama. Orang macam-macam ditunggu lama, nggak ada apa-apa, ya, nggak kelihatan. Oh, jin nggak kelihatan itu, udah, ada jual di jin sama itu. Jadi orang Islam nggak boleh bahlul ya, nggak boleh bodoh. Belajar fikih itu supaya nggak bodoh kita, nggak bisa dibodoh-bodohin, nggak bisa dilihat kok dijual, ya. Sesuatu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa dijual, ya. Kemudian ada kaidah lagi sekalian dimasuk ke jual beli dalam buyuk ini ya. Kalau dalam ibadah namanya al-ibrah bi nafsil amr, al-ibrah bi nafsil amr wa bi dhannil mukallaf. Iya, kalau ibadah. Tapi kalau muamalah al-ibrah bi nafsil amr la bi dhannil mukallaf. Ya. La bi dhannil mukallaf. Ya, seperti misal contohnya begini. Ada orang pinjam buku. Ini buku ini paling sering hilang, ya.
Orang pinjam buku, alamat ini sudah. Tadi malam Anda baru pinjam ya, Meli ya? Ini tanda-tanda berarti. Ya. Jadi kalau orang pinjam buku, biasa itu hilang. Ya. Enggak balik. Ada ulama bilang apa? Yang minjemin bodoh, yang ngembaliin gila. Kalau buku ini ya. Jadi buku ini, misal ada orang pinjam buku, ya, pinjam buku. Kemudian saya punya buku 2, buku itu punya banyak kita. Kemudian kita bilang kepada orang lain, orang yang ketiga, buku tadi, begitu ya, buku yang diambil, yang dipinjam oleh orang itu saya hadiahkan untuk dia, gitu, bukunya. Paham? Ada orang pinjam buku, kemudian kita ada orang yang ketiga. Ini saya suruh Abdul Latif bilang kepada orang tadi, ya, orang yang buku tadi, anak kasihkan dia, begitu. Iya. Lupa nggak ngasih kabar, begitu. Yang peminjam buku lama, dia nggak tahu kalau itu sudah milik dia, gitu ya. Lama, buku dibaca sudah 3 bulan, 4 bulan, nggak ada kabar. Tulis di depan al-faqir ilallah, ya, ar-raji rahmata rabbih. Dia langsung kasih nama, ditulis di nama bukunya, nama dia. Paham? Bukunya ditulis nama dia ini, al-faqir ilallah. Sudah lama, datang orang keempat, masuk ke rumah orang itu tadi, buku, Masya Allah, ini buku bagus nih, Anda sudah selesai baca. Begitu. Anda cari di toko nggak ada, Anda mau beli ya? Nah, gitu. Anda mau beli buku itu. Orang yang keempat dengan orang ketiga nih, mau beli, boleh nggak? Hah? Orang tadi bilang ya udah, ini sudah selesai, ya nanti beli aja. Transaksinya binafsil amr. Nafsil amrnya sah atau tidak sah? Nafsul amr sah karena adalah milik dia. Cuma orang kedua belum mengabarkan. Nafsul amr la bidhonil mukallaf. Tapi walaupun sah, menurut dia dosa enggak itu? Jual itu tadi, al-faqir ilallah itu. Buku yang ditulis nama dia itu dia merasa salah enggak? Salah. Ini buku ghosab kok dijual. Begitu. Tapi nafsul amarnya sah. Itu kalau dalam muamalah. Tapi kalau dalam ibadah enggak. Dalam ibadah binafsul amr wa bidhonil mukallaf. Seperti contohnya, saya punya baju, ini najis, misalnya begitu ya. Ada gamis atau gamis inti aja lah yang najis, ya. Misalnya gamis najis. Kemudian kita gantung di tempat sholat kita. Ya. Najis. Ya, di tempat sholat. Kemudian Anda masuk lagi setelah berapa hari, lihat tempat itu gamis digantung di situ, ya. Ternyata orang rumah dilihat kotor, dicuci, suci, digantung di tempat yang sama, itu digantung lagi di tempat yang sama. Kemudian Anda masuk lagi ke tempat itu, qomat, cari baju nggak ada. Ini aja nggak apa-apa sudah. Baju yang kita yakini bahwa dia najis. Padahal apa? Suci, kan sudah dicuci. Nah, salat kita sah atau nggak sah? Hah? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tadi masih ada tadi don mukallafnya itu belum sah. Karena dipakai kalau dalam ibadah nafsul amr, al-ibrah bin nafsul amr wa bidhonil mukallaf. Kalau muamalah bin nafsul amr adalah bidhonil mukallaf. Jadi yang terakhir adalah melihat ya, barang tadi dilihat. Berarti yang sudah terpenuhi syarat baik, tahir, muntafi, bihi gudir taslimuhu, milkin lidil aqdi nudir. Kalau sudah terpenuhi syaratnya suci, maka dia yang bisa dijual, bisa dijadikan mahar. Begitu, ya. Bukan berarti yang tidak bisa dijual tidak dijadikan mahar.
Ya, tapi yang bisa dijual itu bisa dijadikan mahal. Seperti orang mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan Yasin, itu kan bisa jual beli, ya. Tapi itu bisa dijadikan mahal, ya. Sudah. Wa ma la fala, yang tidak bisa maka tidak diperbolehkan. Begitu. Wallahu a'lam. Dulu Bib, waktu di Al Khairat pernah salah satu thalabah itu banyak ayamnya. Ana beli ayam kepada beliau nih. Harga 5.000 dulu Bib. Ana beli ayamnya, Ana belum megang ayamnya. Seminggu kemudian Ana tanya, "Mana ayamnya?" Itu lagi main. Banyak Bib. Di bawah Habib lagi itu banyak ayam, itu ayamnya. Ana belum tahu ayam banyak. Pegang belum, seminggu itu ayamnya. 2 minggu kemudian, "Mana ayamnya, Bang?" Mati. Belum megang ayamnya, seminggu lihat emang ayam banyak ayam lain, itu ayam salah satunya. Seminggu lagi kemudian bilang mati, belum megang. Muamalah seperti itu cedera di mana, Bib? Iya. Kan belum tahu yang mana itu, nggak ada ta'yin itu. Belum tahu. Ayamnya yang mana aja ya nggak boleh itu. Iya. Harus jelasin yang mana yang harga 5.000 itu, yang rambutnya merah, Iya. atau yang gimana? Tahun 2000 dulu, Bib. Ya, makanya harus ditentukan yang mana dulu, begitu. Ya, harus dilihat, begitu. Harus dilihat kalau ada kepastian yang mana barangnya, begitu. Ya. Ya. وقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمتي به ختم الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبداياتي وإن رسول الله من غير ريبات إمام على الإطلاق في كل حضرات حبيب خليل عظم الله قدره جميل جليل ذو بهاء وهيبة جميل جليل ذو بهاء وهيبة وآل رسول الله بيت مطهر محبتهم مفروضة كالمودة هم الحاملون السير بعد نبيهم وورثه وكريم بها من وراثته وأصحابه الغر الكرام أئمة مهاجرهم والقائمون بنصرته نجوم الهدى أهل الفضائل والندى
لقد أحسنوا في حمل كل أمانتي لقد أحسنوا في حمل كل أمانتي أولئك قوم قد هدى الله فاقتدي بهم واستقم والزام ولا تتلفتي بهم فاستقم والزام ولا تتلفتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وصل وسلم دائما الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أن الله يرحمنا وإياكم رحمة واسعة رحمة القلوب والجدوب بجاه حبل المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله يفتح علينا فتح العارفين وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن الله يرزقنا كمال التوفيق كمال اليقين وعافية الدارين وفتوى العارفين ويعجل لنا بإجابة الدعاء ورفع البلاء ويرزقنا كمال حسن الخاتمة كمال العافية تامة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك
واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.